menceritakan tentang kisah-kisah Nabi. Adik-adik di rumah tahu nggak kisah tentang Nabi? Ada berapa Nabi? Ada 25 Nabi. Apa itu Nabi? Nabi itu utusan Allah. Apa aja Nabi-nabinya? Coba. Ada lagunya dari dulu, ada lagu waktu mama masih kecil, lagunya nih. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Isa, Yahya dan Muhammad. Itu semuanya Nabi kita orang Islam. Udah tahu belum? Nah, untuk sekarang Mama mau menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sebelum Mama menceritakan kisah Nabi Yusuf, adik-adik tolong dong di-subscribe ya, tombol merah di bawah yang warna merah ya. Nah, kalau adik-adik mau ikutin kisah-kisah selanjutnya, adik-adik di rumah juga tekan loncengnya. Jangan lupa di-like ya, di-komen dan di-share. Nah, kita mulai ya ceritanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub. Beliau anak kesayangan Nabi Yakub. Dia mempunyai paras yang sangat tampan, sehingga saudara-saudaranya sangat iri kepadanya. Dan suatu hari ini ya, suatu malam Nabi Yusuf bermimpi. Beliau melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Beliau bingung, kenapa ya bermimpi begitu ya. Akhirnya keesokan harinya beliau bercerita kepada ayahnya, bertanya apa arti dari mimpi itu. Dan ayahnya pun mentafsirkan mimpi itu bahwa suatu saat nanti Nabi Yusuf akan menjadi orang besar, orang-orang akan tunduk kepadanya. Bahkan saudara-saudaranya dan keluarganya pun akan tunduk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ayahnya pun bercerita pada Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya itu kepada siapapun. Tapi saudara-saudaranya sudah terlewat semburu dengan Nabi Yusuf. Mereka mempunyai siasat untuk membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan dalih membawa Nabi Yusuf untuk berburu, mereka mengajak Nabi Yusuf, padahal Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur tua. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan ditinggal di sana. Saudara-saudaranya pulang tanpa Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka bercerita berbohong kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Padahal itu semua bohong, hanya siasat dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ayahnya pun sangat bersedih, menangis terus meratapi kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, anak kesayangannya. Sampai Nabi Yakub alaihissalam pun seringnya menangis. Beliau pun sampai buta meratapi kehilangan anak kesayangannya. Dan singkat cerita, Nabi Yusuf di dalam sumur itu lama sekali. Beliau masih bisa hidup berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Yusuf ditemukan oleh segerombolan kafilah yang mau berangkat ke kota Mesir. Nah, segerombolan kafilah itu berniat mengambil air di dalam sumur itu, tapi mereka menemukan seorang anak yang tampan, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mereka membawa Nabi Yusuf alaihissalam ke kota Mesir untuk menjual Nabi Yusuf sebagai seorang budak. Akhirnya Nabi Yusuf menjadi seorang pelayan di suatu kerajaan yang rajanya bernama Al-Aziz. Sang raja mempunyai istri bernama Zulaiha. Nabi Yusuf pun tumbuh besar di kota Mesir, di kerajaan Al-Aziz itu, dan parasnya pun tambah makin kian rupawan lagi, sehingga istri Raja Al-Aziz, Zulaiha itu tertarik dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf tidak bergeming meskipun Zulaiha terus menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak menghiraukannya. Bahkan sampai Zulaiha itu marah dengan Nabi Yusuf. Sampai saking marahnya ya, Zulaiha saking marahnya dia membuat siasat untuk memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam agar Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Dan siasatnya itu berhasil. Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara tanpa dosa apapun, hanya sebuah fitnah dari seorang Zulaiha. Tapi Nabi Yusuf menerima semua kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan tawakal.
Nah, di dalam kerajaan, Raja Al-Aziz bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus, dan 7 batang gandum kering dan 7 batang gandum yang hijau. Raja Al-Aziz bingung apa arti dari mimpi itu, sampai beliau memanggil semua penafsir mimpi, dan tidak satu orang pun yang bisa menafsirkan mimpi dari sang raja. Sampai suatu ketika ada yang bilang datang pada sang raja bahwa Nabi Yusuf bisa menafsirkan sebuah mimpi. Sang raja pun memanggil Nabi Yusuf, menghadapnya, dan Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Nabi Yusuf pun menafsirkan bahwa suatu saat nanti kota Mesir akan dilanda 7 masa subur, 7 masa paceklik. Nabi Yusuf memperingatkan sang raja, ketika masa subur, sang raja harus menyimpan bahan panganan untuk nanti di masa panceklik. Dari tanaman yang subur pun harus tetap disisakan tanamannya, jangan semuanya diambil ya, soalnya itu buat pasokan untuk masa paceklik. Sang raja pun sangat gembira dengan arti dengan Nabi Yusuf yang bisa mengartikan dari mimpi itu. Akhirnya Nabi Yusuf dijadikanlah orang terdekat sang raja, orang kepercayaan sang raja, dan diutus sebagai orang yang bertanggung jawab menyimpan bahan panganan untuk masa paceklik nanti. Dan benar, tibalah saatnya kota Mesir dilanda masa paceklik. Semua kota di Mesir itu terkena imbasnya, semua kekeringan dan kehabisan bahan panganan. Akhirnya yang termasuk juga ya wilayah tempat tinggal Nabi Yusuf dahulu, yang sekarang masih ada ayahnya dan saudara-saudaranya. Mereka pun datang ke kota Mesir. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf datang ke kota Mesir karena mereka tahu di kota Mesirnya itu mereka menyediakan bahan panganan untuk rakyatnya. Mereka pun menghadap ke sana, ke dalam kerajaan kota Mesir, menghadap Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf terkejut, mereka melihat saudara-saudaranya datang untuk meminta bahan panganan. Tapi saudara-saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam, tapi Nabi Yusuf masih mengenali saudara-saudaranya. Dan mereka meminta bahan panganan. Mereka pun dikasih bahan panganan, dan Nabi Yusuf pun memberi syarat begini. Untuk sekarang mereka dikasih bahan panganan, tapi untuk lain kali ketika mereka datang lagi ke sini untuk meminta bahan pangan, mereka harus membawa adik bungsunya yang bernama Benyamin. Nah, kalau mereka tidak mau Benyamin, jangan harap mereka bisa membawa bahan panganan itu. Dan saudara-saudaranya pun mengiyakan apa yang diminta Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka pun pulang, dan untuk berikutnya mereka datang ke kota Mesir. Mereka meminta izin kepada ayahnya Nabi Yakub untuk membawa Benyamin ke kota. Akhirnya Benyamin ikut ke kota bersama saudara-saudaranya untuk menghadap Nabi Yusuf, dan mereka pun mendapat lagi bahan pangan dan membawa karung. Dan Nabi Yusuf itu membuat siasat kecil ya agar adiknya tertahan di kota Mesir. Beliau memasukkan piala emas ke dalam karung yang dibawa Benyamin. Akhirnya dalam pemeriksaan, piala itu terdapat di dalam karungnya Benyamin, dan Benyamin ditahan di kota Mesir. Akhirnya tidak bisa pulang bersama kakak-kakaknya. Dan saudara-saudaranya pun pulang menghadap ayahnya. Mereka bilang pada ayahnya bahwa Benyamin ditahan di kota Mesir. Ayahnya pun bersedih sekali karena dia kehilangan lagi seorang anaknya. Belum dia merasa hilang sedihnya itu setelah kehilangan Nabi Yusuf, sekarang dia kehilangan lagi anak bungsunya. Ayahnya terus bersedih dan menangis. Kakaknya pun gak tega, anak-anaknya gak tega. Mereka kembali lagi bersama ayahnya ke kota Mesir untuk memohon ampunan agar Benyamin dibebaskan. Mereka datang bersama Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf pun sudah tidak bisa bersandiwara lagi. Nabi Yusuf ketika melihat ayahnya itu, dia udah gak bisa menahan lagi, ingin segera memeluk ayahnya. Nabi Yusuf pun berlari memeluk ayahnya, dan dia jujur bahwa beliau itu adalah Nabi Yusuf, anak kesayangan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub pun tidak bisa menahan tangisnya lagi, kesenangannya dia, kegembiraannya dia bertemu dengan anaknya. Dan Nabi Yusuf pun meminta kepada
ayahnya dan saudara-saudaranya untuk tinggal di kota Mesir bersama Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka pun hidup bahagia di sana bersama Nabi Yusuf. Nah, di sini adik-adik yang bisa dicontoh dari tauladannya Nabi Yusuf alaihissalam, meskipun Nabi Yusuf udah dibuang dalam sumur, beliau difitnah, dijebloskan ke dalam penjara, tetap Nabi Yusuf bersabar. Beliau bersabar, bertawakal atas semua ujian yang Allah berikan kepadanya, tidak pernah mengeluh. Dan beliau tidak menyimpan rasa dendam kepada saudara-saudaranya. Beliau tetap menyayangi saudara-saudaranya dan mengajak tinggal bersama saudara-saudaranya. Itulah kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa mengambil tauladan yang baik dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ceritanya sampai di sini ya adik-adik, dan nantikan lagi kisah Nabi selanjutnya. Atau adik-adik boleh minta dong request, komen di bawah mau kisah Nabi siapa, nanti Mama ceritakan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.